Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum dalam perbankan. Pembahasan kita kali ini aspek hukum perbankan. Aspek hukum perbankan ini mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Hukum perbankan adalah hukum peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi eksistensinya serta hubungan dengan kehidupan yang lain. Hukum perbankan ini atau disebut banking law merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain, seperti sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, dan rambu yang harus dipenuhi suatu bank yang mengatur perilaku petugas bank, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi dan tanggung jawabnya pihak yang berhubungan dengan bisnis bank. Menurut para ahli, pembangunan di bidang ekonomi sangat banyak dilakukan, namun sering tidak diiringi dengan pembangunan di bidang hukum. Liberalisasi perdagangan semakin mengembangkan globalisasi ekonomi. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum suatu negara tidak dapat dihindarkan. Globalisasi ekonomi telah menimbulkan akibat yang besar di bidang hukum suatu negara. Negara terlibat terpaksa harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Maka sudah selayaknya dilakukan pembenahan untuk menghadapi pembangunan ekonomi yang di globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi. Baik, sementara itu menurut Rahmadi Usman, unsur-unsur yang terkandung di dalam hukum perbankan antara lain: 1. Serangkaian ketentuan hukum positif dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan Bank Indonesia, keputusan direksi, dan surat edaran Bank Indonesia, dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai suatu sistem yang diikat oleh asas hukum tertentu. Kedua, hukum positif tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan. Sedangkan ketentuan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan operasional perbankan. Ketiga, ketentuan hukum perbankan mengatur tata laksanaan kelembagaan bank, mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia. Keempat, ketentuan hukum perbankan mengatur aspek-aspek kegiatan usahanya. Secara umum, fungsi utama bank berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Ketentuan ini mencerminkan fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana atau surplus of funds dengan pihak yang kekurangan dana loss of funds. Menurut Hasanuddin Rahman tahun 1998, pengaturan bidang perbankan ini menyangkut antara lain dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut dasar-dasar kegiatan perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan,
maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajiban. Kedudukan hukum selaku di bidang perbankan seperti Dewan Komisaris, direksi, karyawan, pihak yang terafiliasi dan bentuk kepemilikannya. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperlihatkan kepentingan umum seperti mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan konsumen dan lain-lain. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah seperti bank sentral. Kaidah-kaidah yang mengarah kepada kehidupan perekonomian yang merupakan dasar dan mewujudkan tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi atau insentif dan sebagainya. Peraturan hukum itu satu sama lain ada hubungannya, tidak berdiri sendiri, terikat dalam satu susunan kesatuan. Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa azas hukum, yaitu azas demokrasi ekonomi bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Azas kepercayaan bahwa bank dalam menjalankan usaha dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Yang ketiga adalah azas kerahasiaan, bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Azas kehati-hatian bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank itu sendiri. Ruang lingkup hukum perbankan. Di sini ada 6. Yang pertama, asas perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, tujuan, hak dan kewajiban bank. 2. Para pelaku perbankan yang meliputi Dewan Komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi terhadap bank bersangkutan. 3. Bentuk badan hukum perusahaan bank. 4. Kaidah-kaidah perbankan yang berkaitan dengan hukum perlindungan terhadap kepentingan umum. 5. Struktur dan sistem yang berhubungan dengan lingkup perbankan. 6. Sistem keamanan dan sanksi untuk melindungi kepentingan bank dan masyarakat. Kembali menjadi pertanyaan bagi kita, apakah pengertian bank? Bank berasal dari bahasa Italia. Banco, artinya bangko atau sejenis meja atau tempat untuk meletakkan buku yang fungsinya berubah sebagai tempat meletakkan uang. 2. Abdul Rahman dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan mengartikan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, tempat pengawasan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contoh,
seorang pengusaha meminjam dana dari bank untuk mengembangkan usahanya. Sementara itu menurut Kashmir, bank secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut. Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Dari menurut beberapa ahli, menurut mudah sah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara menurut Bambang Rianto, bank adalah lembaga keuangan kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit di samping memberikan jasa-jasa lain di bidang keuangan. Dari uraian para ahli tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank adalah sebagai pencipta uang atau uang kartal dan hirang. Yang kedua adalah sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam penerimaan dan menerima dan hubungan bank dan nasabah. Adalah dalam bukunya para ahli mengatakan menurut Alan Thayer dalam bukunya Banking Law in Australia mengatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah dapat dilihat dalam beberapa macam segi atau kategori karena tidak mustahil hubungan ini dibakukan dalam suatu macam segi saja. Dari segi hukum ada dua bentuk hubungan bank dan nasabah. Yang pertama adalah hubungan kontraktual, merupakan hubungan yang lazim dan berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur dan nasabah deposan. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah bersumber dari ketentuan KUH Perdata tentang kontrak, yaitu terdapat di buku 3 menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua pihak. Yang kedua, hubungan non kontraktual. Hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan non kontraktual, sehingga hubungan-hubungan ini terlaksana jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak. Untuk hal tersebut maupun ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakuinya, misalnya terhadap nasabah dari bank tersebut wajib diberitahukan oleh bank setiap perubahan polisi yang signifikan mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Sumber hukum perbankan ini ada beberapa undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang berikut adalah yang ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Asas perbankan, pasal 2 Undang-Undang perbankan. Perbankan dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah, di pasal 3 RUU perbankan dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi Indonesia dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola
bank yang baik. Baik, menurut draft rancangan undang-undang tentang demokrasi ekonomi, disebutkan bahwa demokrasi ekonomi adalah sistem perekonomian berdasarkan kedaulatan rakyat demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, prinsip kehati-hatian adalah salah satu cara untuk meminimalisir risiko usaha dalam pengolahan bank, baik ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan internal bank yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999. Kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip perbankan. Prinsip-prinsip perbankan pertama, prinsip kepercayaan, yakni antara bank dan nasabah harus ada rasa saling percaya. Kedua, prinsip kerahasiaan adalah antara bank dan nasabah dengan transaksi-transaksi tertentu wajib dirahasiakan. Ketiga, prinsip mengenal nasabah adalah sebelum nasabah melakukan hubungan hukum dengan bank, maka wajib memahami dan mengerti karakter nasabah. Dual system atau perbankan di Indonesia menganut dua sistem, yaitu satu perbankan konvensional dan satu lagi perbankan syariah. Pengertian bank konvensional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan bank konvensional secara umum, tujuan perbankan Indonesia adalah untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan-tujuan ini, Bank Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik berdasarkan demokrasi. Pada dasarnya kegiatan ekonomi dan pembangunan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan perbankan. Jadi jika selama ini ada mengira bahwa bank bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan maksimal, maka Anda salah. Fungsi bank konvensional. 1. A gain of trust. Aktivitas perbankan dapat berjalan dengan baik hanya jika ada kepercayaan dari masyarakat. Jika masyarakat percaya kepada bank, mereka tidak ragu untuk menyetor dana mereka di bank. Kepercayaan masyarakat bahwa dana yang mereka store di bank akan selalu aman dan dapat dicairkan kapan saja. Demikian pula sebaliknya dalam menyalurkan dana yang disetor ke masyarakat dalam bentuk pinjaman didasarkan pada kepercayaan dan hukum yang berlaku. Yang kedua, agent of the commerce. Dalam kegiatan ekonomi ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sektor real dan sektor moneter. Keduanya saling berhubungan. Kegiatan bank untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana publik membuka peluang bagi publik untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaannya. Jika semua kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, itu akan berdampak besar pada peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga adalah agent of service. Selain mengumpulkan dan menyalurkan dana, bank juga memiliki layanan perbankan lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam definisi bank di atas. Layanan perbankan tersebut mencakup layanan transfer uang, layanan pembayaran, tabungan, kartu kredit, dan lain. Prinsip-prinsip bank konvensional menjadi fondasi bank konvensional dalam menjalankan aktivitasnya, terlepas dari biaya administrasi lainnya. Dalam prinsip bank konvensional ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode yang pertama adalah tetapkan bunga sebagai harga.
baik untuk produk tabungan seperti tabungan, deposito berjangka, dan produk pinjaman atau kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga itu. Yang kedua, untuk layanan bank lain, bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase. Kemudian kita masuk tadi setelah berbicara mengenai bank konvensional, kita masuk kepada pengertian bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui aktivitas kegiatan usaha atau sering disebut investasi, jual beli atau lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Tujuan bank syariah. Ada beberapa pendapat ahli mengatakan salah satunya menurut Sudarsono, tujuan bank syariah adalah sebagai berikut. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur gharar atau tipuan. Kedua, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pihak modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Keempat, untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Kelima, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi. 6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Kemudian prinsip-prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, musyawarah. Prinsip jual beli barang yang dengan memperoleh keuntungan, murabahah. Atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dan pihak bank oleh pihak lain, ijarah mutahiyah bin tabi. Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah, yang pertama adalah fungsi dan kegiatan bank. Dalam menjalankan kegiatannya, bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Sementara itu, untuk bank syariah, selain menjadi intermediasi, jenis bank yang satu ini juga memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan. Prinsip-prinsip dasar pada kegiatan usaha pastinya ada prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan roda kegiatan. Begitu pula yang terjadi baik pada bank konvensional maupun pada bank syariah. Prinsip pertama menyangkut real. Bank konvensional berprinsip bebas nilai, sedangkan bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai. Yang berikut adalah prinsip kedua,
yaitu mengenai pandangan terhadap uang. Bank konvensional melihat uang sebagai mediasi, komoditas, melihat uang sebagai komoditas. Artinya, uang dipandang sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Sementara itu, bank syariah memandang uang sebagai alat tukar. Jadi, dalam bank syariah, uang tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat ditukarkan kepada bentuk lain sesuai kebutuhan. Prinsip ketiga menyangkut tentang pertumbuhan dana yang disimpan nasabah di kedua jenis bank tersebut. Di bank konvensional, uang akan bertumbuh dengan adanya pemberian bunga yang didapat dari pengelolaan pihak bank. Namun, bank syariah menolak sistem bunga tersebut untuk menumbuhkan uang nasabahnya, baik ini menerapkan sistem bagi hasil. Baik, sumber ketiga yaitu sumber likuiditas jangka pendek. Kedua jenis bank ini sama-sama memperoleh likuiditas dari dua sumber, yakni pasar uang dan bank sentral. Di Indonesia yang dimaksud dengan bank sentral adalah Bank Indonesia. Hal ini membedakan antara likuiditas bank konvensional dengan bank syariah, terletak di pasar uang. Likuiditas bank konvensional dari pasar uang bebas didapatkan dari emiten mana saja. Sementara itu, bank syariah hanya mengambil sumber dari pasar uang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Keempat, risiko usaha. Mengenai risiko usaha, bank syariah menerapkan poin ringan sama dijinjing, berat sama dipikul antara bank dan nasabah. Hal ini membuat semua hal yang terjadi ditanggung secara bersama-sama, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Sementara itu pada bank konvensional biasa, pihak bank tidak berurusan dengan risiko yang mungkin dihadapi nasabahnya. Pihak nasabah juga tidak perlu memikirkan risiko yang mungkin terjadi kepada bank tempatnya melakukan transaksi keuangan ataupun menyimpan dana. 5. Struktur pengawasan. Agar tidak melenceng dari tujuan dan fungsinya, setiap bank memiliki dewan pengawas yang tersusun dalam struktur organisasi lembaga tersebut. Di bank konvensional, struktur pengawasan dijabat oleh dewan komisaris. Namun di bank syariah, Anda akan menemui struktur pengawasan yang lebih kompleks, mulai dari dewan komisaris, dewan pengawas syariah, hingga dewan syariah nasional. Kemudian masuk kita kepada fungsi perbankan sebagai penghimpun dana, penyalur dana masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai financial intermediary, yaitu tujuannya tadi. Tujuan perbankan untuk menunjukkan pelaksanaan bangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pengelolaan bank yang pertama berdasarkan jenisnya, bank umum, bank pembiayaan rakyat atau dengan rakyat. Berdasarkan kepemilikannya, bank umum itu warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dan warga negara asing dengan kemitraan. Yang bagian B-nya, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah dapat memiliki bersama di antara ketiganya.
Yang ketiga adalah berdasarkan bentuk hukum. Yang pertama, bank umum yaitu PT, disingkat dengan PT atau dengan perusahaan terbatas, koperasi, perusahaan daerah. Sementara bagian B-nya BPR, perusahaan daerah, koperasi dan perusahaan terbatas. Yang keempat, berdasarkan kegiatan usahanya, A. konvensional dan B. adalah syariah. Usaha bank umum meliputi menghimpun dana dari rakyat dengan bentuk simpanan berupa giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah memberikan kredit, dan yang berikut adalah menerbitkan surat pengakuan hutang. Usaha BPR menghimpun dana dari masyarakat berupa deposito berjangka, tabungan, dan lain sebagainya. Memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SPI, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau tabungan pada bank lain. Baik, perbedaan antara bank umum dan BPR. Bank umum, 1. Melayani lalu lintas giral atau LLG. Kedua, produksi simpanan giro. Ketiga, kegiatan paras atau bank devisa. 4. Diperbolehkan penyertaan modal. 5. Boleh membeli agunan debitur. Sementara BPR, yaitu 1. Tidak melayani LLG. 2. Tidak terdapat produk simpanan giro. 3. Tidak melayani transaksi paras. 4. Tidak boleh menyertakan modal. 5. Tidak boleh membeli agunan debitur. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan salam sehat.